Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun suaranya agak serak ya dok. Sebelumnya kita udah pernah ketemu dan suaranya normal, sekarang agak serak. Jadi mudah-mudahan semoga sehat ya dokter. Baik, terima kasih dokter atas kunjungannya ke studio Aizah TV. Semoga kita semua senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kami bisa kembali lagi di program acara pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, serta uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Aizah TV dan juga para pendengar Radio Salam Jambi, kita harus kenal terlebih dahulu siapa Dr. Budi. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi ya dok. Ya, ortopedi itu untuk pertulangan. Bahasa mudanya gitu dokter. Ya. Kalau orang awam nggak apa itu ortopedi, nggak paham dia. Tanya tentang tulang gitu aja. Dan juga traumatologi. Beliau ada jadwal di Rumah Sakit Islam Arafah, ada jadwal praktek rutin ya dok di Rumah Sakit Islam Arafah. Untuk jadwal klinik nyeri, ini fokus dulu, klinik nyerinya beliau ada di hari Kamis di jam 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini fokus untuk klinik nyeri beliau di hari Kamis ya dok. Walaupun di hari lain juga ada untuk dokter yang lain. Iya. Ganti-ganti. Baik. Untuk yang ortopedi, jadwal spesialis ortopedi ini kalau mau konsultasi tentang tulang ya dok. Tulang patah misalnya, ada nyeri di tulang, bisa datang ke beliau. Ini juga masih di Rumah Sakit Islam Arafah di hari Selasa, Kamis di jam 14.30 sampai 17.30 ya dok. Dan juga di hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau ada para pemirsa yang mungkin ingin konsultasi untuk tentang tulang ortopedi, bisa datang di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu di jam yang kami sebutkan tadi. Kalau misalnya nyeri yang mungkin bukan tentang tulang ya dok, bisa datang dari Kamis di jam 13 sampai 15. Baik dokter, kali ini pembahasan kita adalah nyeri tak kunjung hilang. Nah, kenali penyebab dan cara mengatasinya. Gini dokter, pertanyaan paling sederhana, nyeri menurut dokter atau nyeri secara medis tuh istilahnya apa sih dok? Apakah benjol atau cuman benjol aja nggak ada rasa, ini udah disebut nyeri atau bagaimana gitu dokter? Silakan dokter. Oke, terima kasih ya, Vicky. Dan saya sapa juga dulu pemirsa Aizah TV dan pendengar Radio Salam ya. Kenalkan, saya Dr. Budi. Ya, mengenai nyeri sebenarnya bukan hal yang aneh ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi medis, nyeri itu adalah suatu sensasi yang kita rasakan kalau kita mengalami sesuatu hal yang melebihi kemampuan kita untuk mengabsorpsi, mengadaptasinya, itu jaringan tubuh kita ya. Jadi sebenarnya nyeri ini sebenarnya adalah pelindung buat kita. Iya dok. Ya, kalau kita kalau nggak ada nyeri, kita duduk di bagian yang panas, kita nggak ngerasa, udah melepuh aja. Ya kan, injak paku nggak kerasa. Jadi sebenarnya nyeri itu adalah salah satu mekanisme pertahanan untuk melindungi diri kita. Tapi ada kalanya karena kerusakan jaringan terjadi karena sesuatu dan lain hal di tubuh kita, apakah itu cedera, ada misalnya ada infeksi juga, ada benjolan juga, banyak hal-hal penyakit yang justru menimbulkan sensasi nyeri yang mengganggu, sehingga mulai si pasien yang mengalami nyeri dia harus menyesuaikan aktivitasnya. Nah, penyesuaian ini ada yang bisa dia beradaptasi dengan baik, ada yang saking nyerinya sehingga dia malah tidak bisa beraktivitas. Nah, inilah tempatnya kita melakukan intervensi. Jadi jangan sampai nyeri tadi, rasa tidak nyaman tadi mengganggu ya, sehingga tadi produktivitasnya jadi berkurang. Nah, itulah fase kita
interaksi di sana. Itulah mulai dokternya ikut campur, mulai penanganan nyeri, sehingga untuk tujuannya adalah selain ya mengobati penyakit utamanya yang menyebabkan nyeri tadi. Nah tentu akses ini kita untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien, sehingga dia bisa yang idamannya adalah hidup bebas nyeri ya, jadi tidak nyeri yang mengganggu sehingga aktivitas terganggu sehingga dan berkelanjutan, sehingga apa yang tadinya mungkin seseorang ya dia punya produktivitas baik ya terganggu, sehingga dia mungkin yang tadinya adalah tulang punggung keluarga, salah seorang yang mungkin murid yang sedang mencari ilmu ya istilah fisabilillah, semuanya jadi terganggu. Jadi tujuannya cita-citanya pekerjaannya ya dan profesinya bisa terlantar akibat rasa tidak nyaman tadi. Nah, dan kita berikhtiar supaya hal itu jangan sampai jadi dengan penanganan nyeri yang mulai dari penanganan yang sederhana ya sampai nantinya mungkin yang tingkatnya ya yang advance ya. Nanti kita bicarakan ke diskusi nanti dengan Vicky kira-kira apa aja sih penanganan yang lebih lanjut ya. Iya, jadi artinya nyeri ini gangguan ya dok? Iya, betul sekali. Itu kalau kita jadi tulang punggung keluarga itu bisa, masa baru duduk di tempat kerja tiba-tiba kok rasanya nyaman. Iya. Mau ngerja gak jadi. Bener. Ya kayak ini kita lagi mau podcast gini, mau bicara di sini untuk duduknya udah sakit. Nah, gimana lagi mau berdiri, berjalan untuk beraktivitas mencari. Kalau duduk aja udah mohon maaf kadang nyeri pinggang pada saat istirahat aja sudah mengganggu. Itu istilah kitanya udah level nyerinya udah cukup tinggi sehingga itu harus diatasi. Nggak mungkin tujuan kita beristirahat adalah untuk bisa recovery, bisa lebih baik. Ini dalam posisi istirahat aja kita udah nggak nyaman. Istirahat yang harusnya recovery malah menahan nyeri. Iya, malah masih tersiksa ya nggak bisa. Itu harus diatasin. Baik dokter. Jadi artinya nyeri ini gangguan pada tubuh kita. Ya. Kemudian dokter gini, nyeri ini banyak penyebabnya pasti dokter. Nah, apa sih dok penyebab nyeri ini? Apakah ada sesuatu hal yang memang berasal dari tulang atau memang dari tubuh kita sendiri, atau bagaimana sih penjelasan medis yang lebih tepat untuk penyebab nyeri ini dok? Oke, sekali ya untuk bisa juga kita diskusikan ya. Jadi nyeri sendiri kalau kita mau klasifikasikan bisa dari kita bagi menurut asalnya dari mana, bisa kita bagi karena penyebabnya apa gitu ya. Kemudian kita bisa bagi juga kita grading skalanya dari yang paling ringan dari yang nyeri berat ya. Nah, sekarang untuk penyebabnya ya, kalau penyebab awalnya bisa karena trauma, karena benturan ya. Kemudian bisa karena dia ada misalnya ada gangguan neurologis, sarafnya terjepit ya, orang yang bahasa awam ini terjepit ya. Kemudian ada tulang cedera di jaringan karena kebentur, kesleo dan sebagainya. Atau memang karena suatu keadaan-keadaan yang berhubungan dengan infeksi ya, atau ada suatu cancer juga bisa menyembuhkan nyeri yang bukan main sakitnya juga ya. Nah ini untuk penanganannya tentu memerlukan spesifikasinya juga yang sesuai dengan kira-kira penyebabnya. Tapi secara umum penanganan nyerinya mirip atau bisa kita cari persamaannya ya. Kemudian berdasarkan asalnya kayak kalau contohnya nyeri pinggang. Nah nyeri pinggang dari statistik dikatakan 30% dari semua orang yang hidup di dunia itu pernah mengalami nyeri pinggang minimal satu kali dalam seumur hidupnya. Walaupun itu ternyata tidak ada hal-hal yang membahayakan nanti ya. Jadi pasti punya pengalaman pernah mengalami. Karena kecapean segini, tapi tidak selalu nyeri pinggang itu menandakan ada sesuatu yang membahayakan di situ. Nah, kalau asal nyeri pinggang dari mana aja sih? Ya, mulai dari yang paling luar. Mungkin mulai kalau kita lihat anatomi dari pinggang, dari kulitnya bisa, dari otot bisa. Nah, yang paling penting dari fascia atau yang pembungkus otot. Jadi miofascial pain, jadi otot dan selaput pembungkus otot itu yang paling banyak sekarang dipelajari. Jadi miofascial pain. Kemudian bisa dari masuk ke dalam lagi, bisa dari uratnya atau ligamen atau tendonnya, bisa dari tulangnya, bisa dari bantalan tulang, dan terakhir
sarafnya. Jadi ada 5 penyebab utama nyeri di daerah tulang belakang. Kalau berdasarkan kira-kira asal jaringannya dari mana. Nah, sensasi nyerinya sendiri bisa dari paling sederhana. Kita bagi, kalau kita bagi skala 0 sampai 10 ya. Yang 0 itu sama sekali nyaman tanpa nyeri. Yang 10 itu pun yang nyeri hebat, yang pada pasien posisi istirahat, posisi berbaring pun kesakitan. Nah, ya itu berbaring level, iya, istirahat berbaring aja dia udah nggak nyaman, sakit. Ya, itu yang setiap banget skala yang 10. Nah itu kita bagi 0 sampai 10. Jadi kita bisa kira-kira nih nyerinya kalau dari paling nyeri 10, ibu berapa? Oh, saya sekitar setengahnya dong, berarti di 5 skornya. Itu nyeri yang sedang gitu loh. Sampai nyeri berat, tentu penanganannya juga nanti kita sesuaikan. Disesuaikan. Nah, jadi penyebabnya apa? Asal nyerinya, kemudian gradasi nyerinya, itu akan menjadi penentu buat kita untuk melakukan intervensi penanganan nyeri. Oke. Jadi dokter diagnosis dulu. Benar ya, urutannya gitu sih, pasti diagnosis. Gitu ya, Dok. Pasti diagnosis dulu baru penanganannya. Iya. Tapi kalau masyarakat ini, Dok, gini, dia diagnosis dari awal dulu. Oh, langsung disembuhin dewek. Langsung diusap sendiri. Nah, itu kalau menurut pandangan medis gimana, Dok? Apakah boleh? Oke. Kalau pandangan medis mungkin sedikit berbeda dengan pandangan saya. Nah itu loh, kalau dari kita sih, kalau prinsipnya seorang pasien datang mencari pertolongan, baik ke dokternya kah? Iya, Dok. Ke orang yang dipercaya mampu menolongnya dia, yang dicarikan kenyamanan. Iya. Nah, kalau buat saya prinsipnya, kalau kita lihat juga iklan, bila sakit berlanjut kan ketemu dokter. Kalau belum berlanjut, selesai dia, alhamdulillah. Ya, mungkin ada itu yang saya ramin. Nah, kalau pandangan saya juga, mungkin teman-teman yang lain dokter mungkin agak berbeda ya. Menurut saya, selama prosesnya ya dijalani dengan nyaman, kan membuat pasien merasa lebih nyaman, silahkan. Karena pasti kalau memang proses menimbulkan rasa tidak nyaman, misalnya mohon maaf kita melihat misalnya sakit disentuh kemudian dipegang di tempat lain, jari-jari kesakitan. Nah, kemudian setelah sembuh masih sakit, setelah selesai masih sakit, itu jangan ngapain. Sakitnya sudah ada, kenapa ditambahin gitu loh. Tapi kalau memang dia bikin dia nyaman, dia bisa istirahat. Nah, itu memang tujuannya mencari pengobatan itu. Terlepas nanti dari hasil ini apa penyebab nyerinya, apakah nanti nyaman sebentar terus dia berulang lagi, itu lain cerita. Nah, tetap kalau dalam prinsipnya menurut saya bahwa yang dicari pemulihan, salah satu tanda dia mulai pulih itu adalah hilangnya rasa nyeri tadi. Dan kalau itu dia bisa peroleh dengan jalur yang memang dari beberapa pilihan yang tadi, ya buat saya sih silakan, baik-baik saja. Iya, itu prinsip. Tapi mungkin ada teman-teman dokternya mungkin ada yang berbeda. Jangan, nggak boleh. Kalau saya nggak. Kalau saya mohon maaf, saya tidak berprinsip demikian. Dokter, terima kasih, dokter. Jadi artinya gini, dokter masih memperbolehkan untuk ya mendiagnosis sendiri dengan kita ada rasa nyaman dan tentunya dilakukan para ahli, dok. Dilakukan para ahlinya. Sebagian saya setuju, bukan diagnosis sendiri. Kalau memang dia berpikir sendiri, bukan diagnosis sendiri. Jadi prinsipnya saya setuju dengan kalau memang ada suatu keluhan, kemudian pasien mencari bantuan dengan orang yang dipercaya bisa membantu itu, tanpa menimbulkan ekses-ekses negatif yang dirasakan oleh pasien dan pasien merasakan manfaatnya, silakan. Tapi posisi saya dalam hal ini tidak dalam posisi membolehkan atau melarang. Oh gitu sih. Ya, fine, itu kita kembalikan ke yang pilihan. Iya, benar. Kan zaman sekarang nggak bisa lagi, harus begini, harus begitu. Kemudian kita tentukan harus tidak boleh. Sementara kita sendiri pun walau tidak memberikan rasa nyaman yang dikehendaki pasien, pasti komplain atau kepatuhan pasien akan berubah. Ke dokternya juga masih sakit juga, saya urut lebih nyaman. Monggo kombinasikan kalau mau gitu. Jadi kita ya kalau zaman sekarang harus open minded, meskipun ada beberapa hal-hal yang prinsip yang harus kita pegang gitu loh. Jadi tidak saling mengintervensi, terutama ini jangan diteruskan, ini pemberian ininya jangan dibalurkan, enggak. Kalau nyaman silakan, ini tambahan dari saya. Nah gitu kalau saya prinsipnya. Kalau kan nggak usah, jangan udah nggak usah di CT scan, nggak usah di ronsen lagi. Nah kadang-kadang kalau yang itu yang kadang-kadang tidak berkolaborasi. Jadi prinsipnya adalah
bukan bagaimana kita bisa menerapkan menurut kita pengetahuan kita, tapi bagaimana melihat si pasien terbebas dari keluhannya. Itu yang lebih penting kalau menurut saya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ya. Baik dokter. Jadi ada diagnosis nanti akan diatasi oleh dokter seperti sama-sama. Ya, tidak pastinya harus kolaborasi, harus kerjasama sekarang. Eranya udah berubah. Baik, terima kasih dokter. Baik dokter, kita akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk dokter. Oke, silakan. Alhamdulillah. Moga-moga aja ini pertanyaan nggak sulit dok. Kalau dokter aman ya. Semua pertanyaannya sulit. Semua pertanyaan sulit dok. Iya. Jawabannya mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan problemnya. Ya. Baik. Assalamualaikum dok. Saya sering mengalami nyeri lutut saat naik turun tangga, tetapi tidak pernah cedera. Apakah ini tanda awal pengapuran sendi? Oke, dari ibu nyeri, ke bapak siapa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Oke. Jadi langsung kita diskusi aja mengenai keluhan beliau ini ya. Jadi terima kasih Bapak atau Ibu tadi mungkin namanya nggak disampaikan ya, mengenai keluhannya nyeri lutut pada saat naik turun tangga walaupun tanpa ada riwayat cedera sebelumnya. Nah, apakah itu tanda pengapuran? Oke, memang kita bisa jadi berangkat dari hal itu. Tapi satu hal dulu sebelum kita lanjut. Pengapuran sendi itu adalah suatu hal yang sama kayak nyeri, bukan suatu penyakit ya. Semua kita akan mengalami ya. Ini salah satu bentuk tubuh kita melakukan perbaikan-perbaikan terhadap cedera-cedera ringan yang akibat lutut kita beraktivitas kita sehari-hari pasti ada cedera ringan. Nah, kemudian tubuh kita melakukan perbaikan sehingga di bagian yang cedera tadi ada mungkin sudah mulai aus tulang rawannya ya, kemudian dibentuk, kemudian tulang baru, tumbuhlah tulang baru di sana. Yang secara kalau kita lihat secara di ronsen apa itu seperti kayak taji tumbuh bayang-bayang itu orang bilang pengapuran, tapi sebenarnya nggak kapur. Itu adalah tulang yang normal. Kalau dihitung, dinilai, diperiksa secara mikroskopik itu sama dengan tulang kita yang lain. Kalau berbeda dianggap benda asing pasti dikeluarin oleh tubuh. Nah, cuman kadang-kala tumbuhnya ini berada di dalam posisinya di dalam sendi yang mengganggu saat aktivitas saat sendi itu adalah bagian tubuh yang saling bergesekan, saling bergerak pada saat kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dan dalam ini Ibu bilang naik turun tangga, dan boleh kita asumsikan bahwa biasanya pada saat turun tangga justru lebih sakit. Iya dok. Karena pada saat kita turun tangga kita akan menahan beban lebih berat daripada kita harus naik, karena dia ada ayunan tubuh kita karena gravitasi lebih sakit. Nah, jadi kenapa ada timbul rasa nyeri? Apa yang kita nyeri? Enggak, karena memang ibu tidak menyampaikan usia. Biasanya kalau di atas 40-an itu pengapuran itu sudah mulai ada. Ya, yang tadi kita tanya osteofit atau pertumbuhan tulang baru, yang mana keberadaannya kalau berada di dalam sendi itu menimbulkan respon peradangan oleh tubuh. Peradangan yang namanya tadi pembengkakan, kemudian terjadinya friksi atau pergesekan yang berlebihan, akibat dia permukaannya kan nggak smooth, nggak mulus lagi karena ada pengapuran tadi. Timbullah rasa nyeri. Jadi tidak mesti harus didahului oleh trauma, oleh cedera ya. Walaupun dengan adanya trauma atau cedera justru meningkatkan risiko kemungkinan mengalami keluhannya lebih awal. Dan sendi yang paling sering mengalaminya adalah sendi lutut, karena yang paling berat tugasnya karena menopang tubuh kita, aktivitas kita. Kita berdiri aja dia udah nahan berat badan kita. Kita jalan, lari, naik, turun tangga. Nah, plus misalnya ditambahin kalau kita ditekuk, dilipat dalam waktu yang cukup lama, itu terasa juga kurang nyaman biasanya, karena pada saat kita ditekuk terjadi peningkatan tekanan yang cukup tinggi dalam sendi yang nantinya akan mengganggu proses-proses fungsi dari sendi lutut tadi. Nah, di sanalah timbul rasa nyeri. Ya, jadi sebenarnya rasa nyeri tadi itu adalah lampu kuning juga buat kita, peringatan bahwa ini loh saya nggak kuat loh kalau dibawa naik turun tangga begini ya. Jadi dia minta istirahat kan, karena adanya penumbuhan jaringan atau radang sendi di situ. Setelah diistirahatkan, Anda boleh mulai lagi naik turun tangga, silahkan. Nah, kadang-kala istirahat ini nggak cukup. Nah, ini kita perlu intervensi. Kalau istirahat aja mungkin hilang nyerinya 2-3 hari, tapi mungkin kita bisa bantu dengan obat yang mengurang nyeri misalnya.
Ya, kemudian juga mungkin anti radangnya kalau memang ada radang sendinya, atau juga kita berikan suatu obat untuk suplementasi untuk tulang rawan sendinya, sehingga harapannya yang kalau diam aja 2-3 hari mungkin dalam 2-3 jam insya Allah sudah lebih baik, sehingga ibu tidak terlalu lama harus mengorbankan waktunya, sehingga aktivitasnya bisa dimulai lebih awal gitu. Jadi tidak selalu harus mengkhawatirkan, tidak selalu juga kita terlalu abai juga jangan, terlalu khawatir juga jangan, terlalu abai maksudnya akan nggak pernah cedera, akan nggak pernah trauma, maksudnya saya baik. Nggak apa-apa ya. Tapi khawatir juga, aduh lutut saya sakit, nggak bisa turun tangga, terus istirahatnya nggak digunakan dulu, istirahatin lama-lama aja, jadi nggak produktifnya, jadi terganggu, jadi nggak efektif. Jadi tentu harus kita lakukan evaluasi dan penanganan ya, jadi jangan berlarut-larut. Baik dokter. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang masuk atau pasien yang berkonsultasi. Baik dokter, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari pemirsa Aizah TV dokter. Dok, apakah benar bunyi krek-krek pada sendi selalu menandakan kerusakan tulang atau pengapuran? Ini ke situ lagi, pengapuran lagi. Iya, memang sering karena ya itu. Ada bunyi klik atau krek-krek. Itu saja sih pertanyaannya dok. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, pemirsa Aizah TV ya. Jadi kadang-kala kita, terutama yang paling sering jadi kedengaran itu ada lutut ya, soal aktivitas, posisi saat kita sholat lagi khusyuk, lagi hening, lagi senyap, itu bunyi turun krek ya. Atau ada juga yang mungkin ya nih Mas, itu istilah kita snapping, jadi crackles ya. Jadi antara pada saat lutut kita diluruskan dan ditekuk, nah itu di dalam tendon atau itu ada gelombang-gelombang udara mikro yang kecil sekali yang pada saat terjadi perubahan tekanan, jadi kayak popping, dia pecah pas dia, sama kayak jari-jari kita. Nah itu di dalam itulah di dalamnya. Nah itu suatu keadaan yang normal. Nah, tapi ada kalanya pada sendi yang sudah mulai tadi yang diceritakan seperti halnya pertanyaan pertama tadi, udah ada pengapuran. Nah itu beda lagi. Jadi itu dengar suara yang memang snapping atau sebagian yang menyebabkan terjadinya bunyi lutut yang lebih keras. Ya akibat pergesekan mungkin bagian-bagian atau struktur di sendi lutut yang bergerak dengan pengapuran tadi, atau misalnya kalau terjadi pengapuran di kapsul sendinya jadi nggak elastis, nggak lentur. Jadi pada saat ditekuk dia agak berbunyi. Selama dia tidak menimbulkan nyeri, itu bisa kita toleransi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia mulai rasa nyeri, berarti ada intervensi yang berlebihan yang masuk sampai misalnya pengapuran ke dalam sendi sehingga mengganggu gerakan sendi dan menimbulkan rasa nyeri atau rasa nggak nyaman. Nah, tentu ini lain cerita. Tentu kita harus optimalkan gerakannya. Bunyi aja oke, tapi yang sampai nyeri. Gitu ya dokter. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Baik dokter, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dok, bagaimana membedakan nyeri tulang biasa dengan nyeri yang disebabkan oleh masalah saraf? Nyeri pinggang ini kok terasa seperti antara saraf kata orang dan juga tulang gitu kata dia. Iya, oke. Terima kasih Pak Ibu yang pemirsa Aizah TV dan Bernardo Salam yang tadi udah memberikan pertanyaannya. Jadi sebenarnya nyeri pinggang ini pertanyaannya ini asalnya dari saraf apa tulangnya sih dok? Sehingga mungkin pemikirannya saya harus ke dokter tulang atau ke dokter saraf berikutnya gitu kan, betul. Tapi dua-duanya memungkinkan dan memang untuk membedakannya tentu memerlukan satu kalau awam ya tentang umum, tapi kalau yang lebih tepatnya mungkin memang kita sendiri pun kadang-kala juga susah memperkirakannya ya. Mungkin perlu pemeriksaan fisik, kemudian penunjang ya, minta X-ray atau tapi umumnya seperti yang saya sampaikan tadi, dari nyeri tulang belakang itu ada 5 asal nyerinya ya. Ya, paling yang saraf tadi kita sebut neurogenik ya. Kalau dari tulangnya osteogenik, osteo itu tulang, neuro itu dari saraf. Ada beberapa lagi yang
bisa menimbulkan nyeri di sana di tulang belakang. Jadi tadi yang baru 2 yang saraf ini neurogenik sama osteogenik, ada spondylogenik itu dari bantalan tulangnya Dari sendiri. bantalan tulang. Ya, Bertambah, ada myofascial pain yang berasalkan dari imun otot dan fasianya. Nah, dan karena juga ada dari bagian-bagian struktur yang sekitar tadi, tendon dan ligamennya. Nah, jadi yang umum memang 2 hal tadi, tulang apa saraf ya. Nah, untuk awam, berbedanya ada yang paling mudah mungkin ya, kalau yang dilihat di pasien. Kalau yang berasal dari saraf, biasanya saraf di daerah pinggang, daerah lumbal, ada 5 ruas. Nah, kalau saraf itu keganggu, saraf tadi bekerjaannya di daerah kaki ke bawah. Jadi biasanya disertai dengan penjalanan rasa nyeri ke arah kaki. Ya dokter. Ya, itu yang murni kalau saraf saja. Ya, jadi sesuai yang nyeri itu sesuai sebaran saraf tadi bertugas di area mana. Nah, jadi ada 5 lumbal 1 sampai lumbal 5. Nah, kita dokter juga melihat dari sana sebenarnya perkiraan menjalar ke kakinya sampai mana, sampai lutut kah, sampai lipat paha kah. Nah, kita bisa perkirakan, oh ini kemungkinan setingkat lumbal berapa, kemungkinan sarafnya yang keganggu ya. Dan itu akurasinya juga sampai kemungkinan ruas nomor 2 atau nomor 3. Nah, kita nggak bisa pasti. Kalau mau memastikan kembali lagi itu perlu pemeriksaan penunjang. Nah, kalau untuk saraf paling baik itu MRI. Nah, kita bisa lihat betul-betul kalau ada sarafnya yang keganggu. Ya, kalau nggak punya kayak kita di Jambi memang keterbatasan, ya mungkin bisa dengan CT scan. Itu pun masih terbatas. Ya. Jadi banyaknya kalau untuk praktek harian, misalnya untuk rawat jalan, kita banyaknya gunakan klinis. Ya, gimana cerita pasien, kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik atau ceritanya seperti apa yang dikeluhkan. Nah, kita perkirakan arahnya kemana, dan kita teruskan. Yang paling sederhana, yang paling mudah kita lakukan untuk memastikan bahwa ini bukan dari tulang justru. Jadi dengan apa? Dengan pemeriksaan foto ronsen sederhana. Ya, dokter. Nah, jadi kalau memang foto ronsen sederhana, oh benar ada suatu gambaran yang nggak normal di tulangnya, mungkin penyebab nyerinya, alhamdulillah, atau justru ketemunya normal. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya berdasarkan temuan positif atau temuan negatif. Ya, kalau positif udah ini berarti tulang sudah terlanjut. Tapi kalau negatif berarti yang lainnya nih. Berarti ini saraf. Berarti kalaupun harus kita lakukan pemeriksaan lanjutan, kita bisa berikan treatment, kita evaluasi nanti. Ya, jadi buat awam sih memang bukan susah-susah gampang kali ya. Benar, susah-susah gampang. 2 kali susahnya. Karena secara klinis kita juga kadang-kala juga kita nggak bisa pastikan juga dengan baik tanpa pemeriksaan yang baik, dan kadang diperlukan pemeriksaan penunjang. Karena perlu evaluasi 1-2 kali pertemuan untuk melihat respon dari treatment yang diberikan, supaya kita bisa mungkin perkiraan awal nih dari tulang, bisa kita berikan treatment kelompok obat tertentu. Nanti pas kontrol, pas evaluasi, pasien merasakan kok belum juga, atau baru berubah baru sebagian mungkin. Nah, ini ada lagi keadaan yang justru mungkin agak ngagetkan bagi pemirsa yang bertanya tadi, ini nyeri tulang apa nyeri saraf dok? Ketemunya bukan nyeri tulang aja, bukan nyeri saraf, ternyata dua-duanya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Ya, jadi bersamaan. Dua-duanya. Iya, mungkin karena tulangnya misalnya ada pernah riwayat trauma sebelumnya, kemudian misalnya yang terjadi pergeseran tulangnya sehingga sarafnya ikut keganggu. Nah, itu mungkin juga. Jadi kita bukannya jawabannya A atau B, bukan, ternyata A, B plus A dan B, A plus B gitu loh. Mungkin saja. Nah, baik, gitu loh. Jadi saran untuk yang bertanya bisa ke boleh kita bisa fasilitas diskusikan. Kesehatan terdekat. Betul. Untuk bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, dan boleh juga tadi misalnya kita kan memang untuk mendiskusikan kemungkinan hasilnya apa. Misalnya kalau pertanyaan dari dokter, pernah jatuh nggak? Apa benar kayak gitu, dok? Iya, pasti ditanya riwayat sebelumnya. Pernah ada cedera sebelumnya kah? Pernah ada riwayat pengobatannya? Kalau udah pernah ada pengobatan, apa aja yang udah dilakukan? Ada hasilnya enggak? Sih udah ronsen tapi udah lama dong. Ya nggak apa-apa, untuk pembanding dari kita. Sekian tahun yang lalu seperti apa keluhannya, sekarang seperti apa,
gambaran ronsennya kalau kita sekarang dengan dulu tuh ada perbedaan nggak? Itu istilah kita aja ada progresivitas nggak? Ada perubahan yang signifikan nggak yang membuat pasiennya masih mengalami keluhan saat ini? Gitu. Semua ada manfaatnya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter, ini lagi viral di Threads atau di sosial media Threads dok. Iya, oke. Ini tentang dexamethasone dok. Itu jika ada satu hal yang harus diketahui masyarakat tentang dexamethasone yang selama ini sering disalahpahami, apa itu? Atau apa dokter pernah menemui pasien yang kondisi tulang atau sendinya justru memburuk karena terlalu bergantung pada dexamethasone untuk menghilangkan nyeri? Wah, panjang nih pertanyaannya. Ya, oke. Memang mungkin itu yang jadi polemik ya bagi beberapa nih. Oke. Mungkin saya langsung jawab aja. Boleh dokter. Ya, terima kasih ya pertanyaannya Bapak atau Ibu yang pemirsa Insan TV dan Radio Salam ya. Dexamethasone ya kembali ya, ini nama salah satu obat golongan kortikosteroid ya. Ya, kalau dulu orang malah nyebutnya obat dewa. Wah, obat dewa. Saking ya, masih sampai sekarang nih, iya. Ya, karena ini ditempelin terus, orang sakit kepala, badan pegel-pegel, masih obat kepala tempelin. Karena dia membuat ada efek, dia bikin dia segar, lebih nyaman gitu. Ya, tapi yang namanya obat apapun itu, tentu selalu ada pisau bermata dua. Manfaatnya banyak, hati-hati loh, efek sampingnya juga ada. Ya, selalu ada. Mungkin satu, mungkin juga banyak. Ya, dok. Nah, apalagi kalau penggunaannya satu tidak tidak tepat guna, tidak tepat dosis, tepat waktu, dan jumlahnya atau lama durasi penggunaan yang tidak terkontrol ya. Apa sih yang kita khawatirkan dari dexamethasone? Kalau dalam jangka pendek, insya Allah di bawah 2 minggu itu relatif aman. Dalam artian aman dengan catatan juga. Kalau memang ada riwayat kesehatan sebelumnya tidak ada yang mengkhawatirkan juga. Ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, tentu memang harus dalam pengawasan dan pengawasan dan evaluasi dari dokter yang memberikan atau sejawat yang memberikan. Karena kalau dikonsumsi secara sendiri ada beberapa hal dan mungkin banyak hal ya, bukan beberapa ya, yang disebabkan oleh efek samping dari kortikosteroid ya. Membaik insya Allah dalam awal-awal akan baik, tapi dalam jangka panjang karena sifat kortikosteroid ini imunosupresan atau menekan kemampuan daya tahan tubuh salah satunya. Kemudian ya untuk tulang terutama ya dia membuat tulang lebih rapuh, lebih keropos, meningkatkan daya tahan tubuh yang menurun, otomatis nanti juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita terhadap infeksi dari luar. Jadi rentan sekali infeksinya. Jadi kalau kortikosteroid itu infeksi sistemik, yang paling mudah dilihat kalau ibu-ibu khawatir itu biasanya kayak ada strie, retak-retak kulitnya. Oh gitu ya. Nah kalau ibu-ibu pas melahirkan kan dia di perut, kalau strie untuk steroid bisa di lengan, punggung, leher, ya. Kulitnya kayak retak-retak, ya strie. Ya. Kemudian yang lagi kadang karena orang bilang tuh obat gemuk. Wajahnya jadi bulat. Nah, tapi tengkuknya juga naik, tapi otot tangannya kecil. Gitu, dok. Mohon maaf kalau kita itu lihat kalau awam, kalau kita sampai mohon maaf jangan tersinggung kayak kodok jadinya. Oh gitu. Badannya gede, kakinya kecil-kecil wajahnya aja. Jadi obat gemuk. Jadi enggak, orang dulu bisa obat gemuk tapi enggak sampai sekarang enggak gemuk sehat jadinya. Ya. Kemudian yang lebih khawatir lagi menekan fungsi ginjal, sering terjadi gangguan. Fungsi ginjal ya, dok. Sehingga ginjal yang terganggu. Nah kalau ginjal terganggu, mohon maaf banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi yang berakhir dengan cuci darah dan sebagainya ya. Jadi hati-hati. Steroid juga membuat tulang rawan sendi juga rusak lama-lama. Ya, kemudian tulang yang keropos, tulang rawan sendi yang gesekan juga menurun. Ya, gimana fungsi sendi makin menurun. Ya, jadi rentan sekali. Kalau bertanya ada nggak yang sampai kondisi yang berat sekali? Ada. Jadi seperti halnya menyebabkan kondisi-kondisi yang udah repot sampai ada infeksi sistemik tadi ginjalnya ya. Memang tentu penanganannya juga multidisiplin, nggak cukup sama dokter tulang juga. Kita biasanya dengan dokter penyakit dalam. Nah kita recall, tanya kembali udah berapa lama obatnya dikonsumsi, dosisnya berapa. Karena ada yang minum kapan terasa sakit aja, ada yang minum terus tiap hari.
Untuk sementara nanti kita akan berikan dulu lagi yang sejenis atau yang efek samping yang lebih minimal tapi golongannya kortikosteroid untuk menghindari namanya withdrawal atau bukan sakau ya, jadi ketergantungan obat. Jadi diberikan sedikit dulu sambil dikurangi dan dikasih substitusinya penggantinya. Kemudian efek sampingnya tulang kroposnya dia diatasi, infeksi ginjalnya diatasi. Dan kita harapannya suatu saat dia terbebas dari penggunaan steroid tadi. Ada beberapa jenis. Kalau dexamethasone justru yang tipe yang paling kuat untuk yang efek sampingnya tadi. Paling murah juga soalnya obatnya. Paling murah. Itu yang risiko ya. Tapi memang nyaman. Orang radang sendi, nyeri, tahunya itu bukan. Jadi sebenarnya dia tidak penghilang nyeri. Jadi kalau dikombinasikan dengan nyeri ya jadi lebih baik, lebih nyaman. Hati-hati ya, kalau penggunaan steroid saya sarankan mungkin diskusikan, konsultasikan dulu sebelum penggunaannya ya. Iya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dokter, cuma kita bacakan aja ini. Assalamualaikum dokter, saya Tia. Izin bertanya, usia ayah saya 60 tahun. Ayah saya kurang lebih 1 minggu yang lalu pagi hari jatuh dari motor menghindari lubang. Jatuhnya pelan dan tidak yang sedang ngebut bawa motor. Dan yang pertama kali kena aspal lutut sebelah kanan. Siangnya dipijit dan sore hari bengkak nyeri. Kebetulan juga ada sakit asam urat yang sering kambuh dan sudah dicek kadarnya 7 gram per DL. Betul dah ini satuannya dok? Ya, 7 gram per desiliter ya. Lalu berobat ke fase 1, diberi obat anti nyeri dan obat asam urat. Alhamdulillah sudah normal kembali asam uratnya, namun dengkul kaki kanan masih sedikit bengkak dan sekarang kaki kiri bagian mata kaki juga bengkak dan nyeri hebat. Itu disebabkan oleh apa ya dok? Saya sudah dicek kembali asam uratnya 6,7 gram per desiliter. Kembali berobat hanya diberikan obat nyeri saja. Yang saya ingin tanyakan, apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut di bagian lutut kanan karena trauma dan masih bengkak itu, serta apa yang menyebabkan bagian mata kaki kiri ayah saya juga bengkak dan nyeri padahal hasil pemeriksaan asam urat normal. Ayah saya juga sedang dalam PRJ jantung dan masih terus rutin minum obat jantung. Terima kasih dokter, ini pertanyaan terpanjang. Bapak beliau khawatir orang tuanya habis sakit, dokter. Cedera lagi ya. Oke, terima kasih Ibu Tia, pemirsa Radio Salam dan Isa TV ya. Ya, tadi ada Ibu Tia menanyakan kondisi orang tua beliau yang usia 60 tahun ya, dengan sudah ada komorbid, istilahnya ada RPL, penyakit jantung yang sedang konsumsi obat dan mengalami cedera. Kebetulan ada kecelakaan dan mengalami cedera di lutut kanan. Ya, setelah treatmentnya ternyata masih mengalami keluhan dan malah nambah ya, pergelangan kaki kirinya juga ikut bengkak. Walaupun kadar asam uratnya sudah turun. Sudah masuk normal kalau untuk laki-laki ya. Oke. Satu, kita memang harus recall kembali ya, apakah ini satu berhubungan atau tidak berhubungankah bengkak di kaki kiri, pergelangan kaki kiri dengan traumanya. Kalau lutut kanan ini udah jelas karena disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Nah, mungkin ya baik. Mungkin saja saat cedera yang pertama kali sebenarnya juga ada cedera di ini, tapi karena nyeri lututnya lebih hebat terabaikan yang kiri, bisa jadi. Atau memang sebenarnya nggak cedera. Karena kita perlu recall kembali, ada jenis-jenis obat penyakit jantung terutama dan obat hipertensi yang sifatnya justru hanya melebarkan pembuluh darah. Sehingga kalau dikonsumsi, salah satu akibatnya adalah ada efek sampingnya adalah pembengkakan di daerah kaki ke bawah. Nah, terutama dalam hal ini adalah kalau mungkin ada, ya bisa jadi enggak juga karena yang tidak disampaikan oleh Ibu Tia tadi, obat jantung tadi yang golongan amlodipin biasanya, ya itu menyebabkan dilatasi perifer istilah kitanya sehingga kakinya jadi agak bengkak.
Nah, itu perlu kita evaluasi lagi. Tapi kalau murni karena trauma dan menimbulkan nyeri, apapun itu penyebabnya, tentu kita redakan dulu nyerinya, ya. Sehingga mungkin perlu juga memberi analgetik, diistirahatkan juga bapaknya. Kemudian bagian-bagian yang bengkak tadi mungkin ditinggikan sedikit, diistirahatkan, ditinggikan, sehingga harapannya membantu untuk aliran darahnya bisa lebih baik dan lebih cepat kempes. Nah, mengenai lutut kanannya, ada beberapa pertanyaan, apakah perlu diperiksa lanjut atau mungkin dalam hal pemikiran pasien, mungkin apakah perlu di ronsen nggak? Ini biasa karena sudah berobat kok masih sakit. Ada beberapa. Kalau dalam aktivitas harian bapaknya sudah bisa ditumpukan kakinya, walaupun nyeri ya, tapi masih bisa melangkah, mudah-mudahan yang berat, yang berbahaya sekali sih enggak ya. Tapi kalau memang ada keluhan masih nyeri juga, ditekuknya, digerakkan masih terganggu, ada baiknya memang kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan penunjang ya, kita X-ray, kita ronsen. Mungkin ada cedera-cedera minor gitu ya, mungkin hanya bahasa awamnya kopek, koncal aja tulangnya, kayak retak kulit telur lah gitu ya, ya mungkin mengganggu karena cedera pada usia 60 tahun relatif pada kondisi tulang yang tentu sudah menurun fungsinya, ya kan. Jadi ya risiko terjadi cedera-cedera yang minor yang menimbulkan keluhan yang berkelanjutan itu cukup besar. Jadi ada saran memang untuk Ibu Tia untuk konsultasi lanjutkan untuk kondisi orang tua beliau ini. Ya, barangkali itu Ibu Tia. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tia untuk ayahnya yang usia 60 tahun. Ya, kita doakan semoga ayahnya cepat sembuh ya dokter. Dan juga para pemirsa Aizah TV yang mungkin ada di tempat sakit, musibah dan yang lainnya juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dokter, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang kita sampaikan tadi dan juga pertanyaan terpanjang pada sesi kali ini. Mungkin sesi sebelum-sebelumnya juga karena konsultasi kesehatan kan ada banyak pertanyaan, ini baru pertanyaan terpanjang yang pernah kami bacakan dokter. Di sesi Dokter Budi, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Dokter Budi atas konsultasinya, Masya Allah. Ini konsultasi gratis sama dokter langsung loh. Biasa kalau di rumah sakit nanti ya kantong yang keluar nanti. Enggak begitu juga. Bisa BPJS juga, ada pemerintah, nggak masalah. Iya, silakan aja. Baik, terima kasih dokter. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada dokter, kemudahan dalam beramal dan beraktivitas. Amin ya rabbal alamin.